Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum materi kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ada yang tahu ibu kita membahas tentang apa? Belum. Kita akan membahas tentang literasi digital. Ada yang tahu apa itu literasi digital? Literasi itu apa? Membaca. Digital dunia maya. Literasi juga bisa diartikan dengan memahami dunia maya. Untuk tujuan pelajaran kali ini, saya harap kalian bisa menjelaskan apa itu konsep dan pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kalian pernah menggunakan aplikasi secara digital untuk belanja atau tidak? Tidak. Kalian tahu Shopee nggak? Tahu. Kalian tahu apa? Belanja apa aja? Baju. Belanja sepatu. Shopee food, makanan. Itu bisa kalian bisa menganalisis penggunaan dari Shopee tersebut. Kedua, menerapkan keamanan siber guna melindungi data dan privasi digital. Pasti kalian HP-nya menggunakan di aplikasi kunci, baik itu finger atau kode atau sebagai gambar. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan alat dan platform digital untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan persiapan pemotretan foto profil indoor. Mari kita bahas pengertian dari literasi digital. Tadi yang menyampaikan untuk memahami apa itu memahami secara berpartisipasi dalam dunia digital. Tadi pengertiannya cukup mau menyerap kebenaran, tetapi untuk secara umumnya literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan, memahami dan berpartisipasi dalam dunia digital dengan baik atau efektif. Mengapa literasi digital itu penting? Ada yang tahu mengapa itu literasi digital itu penting? Di sini belum supaya tidak bisa dibohongi, supaya bisa hidup. Nah, untuk intinya kita bisa melihat ketika video berikut. Oke. Silakan dilihat, dicermati dan dipahami. Ada yang bisa berkomunikasi dengan orang di luar negeri, bisa melihat kreator dari orang luar negerinya. Kita bisa lihat kekalahan timnas kita yang melawan Irak ataupun Arab Saudi, walaupun kita tidak bisa berkomunikasi orang lain.
Video ini disampaikan oleh Kominfo atau Siberkreasi. Tadi tiket itu apa? Netiket. Iya, di video tadi ada yang namanya netiket. Tadi etika berinternet. Tadi apa aja netiketnya? Yang pertama itu bisa membahas berhati-hati di dunia online. Kenapa kita harus bisa berhati-hati di dunia online? Alasannya kenapa? Yang pertama, untuk menjaga keamanan privasi data, atau mohon maaf kalau seumpama ada seseorang yang ingin berniat jahat pada kita menggunakan data kita untuk pinjol. Nah, dari data-data yang sudah pernah diupload itu bisa diambil dan dimanfaatkan secara jahat atau tidak baik. Bahas pentingnya privasi, kata sandi yang kuat. Nah, untuk menguatkan data kita yang sudah diupload di internet, kita bisa menggunakan kata dua sandi atau menambahkan keamanan double, proteksi data dan cara menghindari ancaman online seperti cyberbullying. Yang kedua, memastikan keakuratan informasi. Untuk informasi yang pernah di-upload, tujuannya itu mengajarkan cara memeriksa keakuratan informasi secara online untuk menghindari penyebaran informasi palsu atau hoax. Banyak informasi yang palsu atau hoax yang sedang beredar di lingkungan. Yang ketiga, etika dalam berinternet. Ada yang tahu bagaimana cara kita beretika dalam berinternet? Mas Bibir bisa berkontribusi untuk menjawab pertanyaan tadi supaya tidak ramai. Iya, tadi berdiskusi terus. Iya. Suruh mati Bu. Tidak. Itu kok omong-omongan ya Bu ya, kabarnya Bu ya. Iya. Kayaknya kalau bicara itu kalau sama orangnya tadi ada jam Zimbabwe apa Zambia ya Bu ya? Zambia ya. Kayaknya kan ya. Bisa bahasa Inggris ya ngomongnya baik kayak. Oke, bisa. Berarti bisa menggunakan bahasa Sunda dengan baik. Mungkin ya Bu ya. Iya, bisa. Kita bisa menggunakan yang namanya Google Translate. Atau seumpama kita berbahasa Indonesia, kita bisa menggunakan seumpama apakah sudah makan, nanti kita translate-kan ke bahasa Sunda tersebut. Kedua, selanjutnya mengelola waktu online. Nah, mengelola waktu online ini tidak asing dengan kita untuk namanya live streaming. Live streaming itu pasti ada waktunya. Seumpama waktu kita atur 5 jam. Setelah 5 jam apakah live streaming itu bisa berlanjut? Tidak kan? Nah, makanya pengelolaan waktu online itu lebih penting. Nah, bahas pentingnya mengatur waktu online itu menghindari kecanduan dari live, kecanduan dari game, kecanduan dari
penggunaan gadget dan memilih konten yang bermanfaat dan positif. Pemilihan konten yang bermanfaat dan positif ini juga sangat penting dalam untuk menjalankan hidup. Contohnya, ketika kalian mendapat tugas, apakah kalian penggunaan KA-nya berbasis Gemini itu digunakan untuk mengerjakan tugas atau game? Kalau penggunaan KA digunakan untuk mengerjakan tugas, berarti penggunaan itu yang bermanfaat dan positif. Selanjutnya, sebelum pembahasan selanjutnya, marilah kita SPP. Yes. Ayo, siapa yang mau memimpin? Bibi, Bu. Sebagai ketua kelas. Oh iya, ketua kelasnya Mas Bibin, silakan. Ya nggak ngantuk Bu. Iya. Kelas kopi, Bu. Kelas kopi. Ayo bisa berdiri semuanya. Oke, siap. Di mana Bu? Di tengah aja. Oke. Gajinya keluar Bu. Iya, kali. Sore Bu. Ini es breakingnya tiki-tiki bum-bum. Tepuk dengan berlaku. Gerak dan laku tiki-tiki bam-bam bum. Ini Bu, putar ya. Sambil berteriak ya. Udah ada tokohnya nggak Bu? Apakah mau lagi? Ampun Bu. Pas waktu. Apakah kita bisa lanjut? Bisa Bu. Gas. Jangan digas nanti. Kalau kelepasan tidak bisa direm. Nanti nabrak ya. Lancar, Bu. Oke. Nah, tadi untuk membahas etika berinternet itu ada yang namanya penyalahgunaan. Apa sih penyalahgunaan? Pengatasan penyalahgunaan ini bisa dicegah dengan mengatur kode, pengaturan kode atau pengamanan. Nah, diskusinya bahaya penggunaan teknologi secara berlebihan seperti gaming atau media sosial yang berlebihan. Apa sih
dampak positif dari media sosial. Ada yang tahu? Komunikasi cepat, Bu. Komunikasi secara cepat. Kedua, Temannya banyak, memperbanyak relasi. Ketiga, apalagi mendapat informasi secara lebih cepat. Nah, kalau ada beberapa dampak yang positif, pasti ada yang namanya dampak yang negatif. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak negatifnya? Blok. Diblok. Apa ini yang diblok? Harus informasi. Arus informasi. Kita bisa memilih atau memilah mana informasi yang baik, mana informasi yang buruk. Jadi kita bisa yang namanya memanage informasi, dan kita bisa menjadwalkan. Ini jadwal kita untuk belajar. Ini jadwal kita untuk gaming. Nah, gaming kalau secara berlebihan itu juga menyebabkan dampak yang negatif. Contohnya bisa kecanduan, kita bisa tidak bisa mengontrol emosi kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya jejak digital. Mari kita berdiskusi bagaimana aktivitas online yang kita bisa meninggalkan jejak digital yang perlu kita kelola dengan bijak. Bagaimana kita bisa meninggalkan jejak digital? Apakah kita bisa meninggalkan jejak digitalnya? Bisa, Bu. Caranya bagaimana? Hapus saja lognya. Berarti logout. Log Ngecek di story. Berarti penghapusan log history. Apakah bisa dihapus secara permanen? Kalau sudah ada screenshot nggak bisa. Ya, informasi yang sudah di screenshot itu tidak bisa dihapus, walaupun kita bisa menghapus secara historis di aplikasi. Contohnya ya, kita pakai WhatsApp, kita mengunjungi teman kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, aplikasi WhatsApp itu bisa dihapus chatnya. Tetapi kalau seumpama teman kita tahu dan men-screenshot, itu tidak bisa dihapus. Nah, jadi kita harus bisa menggunakan digital itu secara lebih baik dan bijak. Nah, dengan digital kita bisa yang namanya mengembangkan potensi. Pengembangan potensi secara baik itu bisa dilakukan dengan satu, belajar menggunakan YouTube atau edukasi yang ada di YouTube. Yang kedua, berkreasi. Kita berkreasi bisa menggunakan aplikasi yang namanya Canva. Nah, dengan Canva kita bisa bisa membuat apa yang namanya itu desain berupa cara kita melindungi lingkungan, bisa membuat poster, bisa membuat aplikasi yang menghubungkan web, bisa membuat PPT. Nah, belajar. Nah, seumpama kita belum bisa menggunakan aplikasi Canva, dengan adanya literasi digital dan penggunaan aplikasi digital seperti penggunaan YouTube, penggunaan
ChatGPT, penggunaan Gigi, kita bisa tahu caranya bagaimana kita mengaplikasikan Canva, cara kolaborasi secara positif, menuju literasi digital yang kuat dengan bertindak secara bijak dan mempraktikkan pengetahuannya itu pengetahuan literasi digital, maka kita bisa menggunakan literasi digital dengan kuat. Nah, mari kita buat kelompok yang satu kelompoknya terdiri dari 2 orang. Nah, untuk MRT-nya yang sudah saya bagikan bisa dilihat di situ tertera artikel yang berjudul tentang teknologi yang mengubah hati. Itu merupakan kisah remaja di era digital. Nah, dari artikel tersebut kalian bisa menganalisis apa isi dari artikel tersebut. Saya kasih waktu 10 menit untuk menganalisis. Mana? Ada yang mau ditanyakan untuk analisisnya? Mana Mas Sol? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Ya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya analisis. Analisisnya sulit nggak? Tidak kan? Itu teknologi yang mengubah hati. Seorang kisah remaja di era digital itu kisah ini itu menceritakan siswa yang berusaha membuat yang namanya mobil balap. Dia berusaha membuat mobil balap dan akhirnya beliau berhasil. Sudah dikerjakan ya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan. Oke. Salah satu anak bisa membacakan hasil dari kelompok. Ini tadi ada yang mengirimkan ke saya tentang hasil diskusinya. Dia mau membacakan? Masuk? Bisa minta tolong? Bisa dibaca? Yang materi yang tentang artikelnya. Oke, teknologi harus digunakan dengan etika dan hati. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi karena ada kepentingan orang lain juga. Yang pertama, teknologi harus digunakan dengan hati dan etika, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi walaupun itu muslim, kita harus penggunaannya secara hati, bukan dipaksa. Harus bersabar, menunggu login, menunggu koneksi. Yang kedua, Begitu. Mas Aan, Kerjasama dengan kejujuran dapat mengatasi perbedaan latar belakang. nah, tadi hasil diskusinya itu Mas Aang mengungkapkan bahwa kerjasama dan kejujuran dapat mengatasi perbedaan latar belakang. Maksudnya apa ya? Kurang tahu Bu. Ini bukan kamu dengan
Dengan kerjasama kita bisa mengaplikasikan dan mengajarkan bahwa kejujuran itu penting untuk mengatasi perbedaan latar belakang, perbedaan pendapat dan perbedaan suku budaya serta perbedaan umur. Ketiga, siapa ya yang mau membacakan ini? Ya, ini hasil dari kelompok Mas Bayu, bisa dibacakan? Oh gitu. Ya. Rangkumannya yaitu di balik kemajuan teknologi, nilai kemanusiaan tetap menjadi pusat segalanya. Wah, di balik kemajuan teknologi, nilai kemanusiaan tetap menjadi pusat segalanya. Tetapi dari lingkungan kita, apakah nilai kemanusiaan itu tetap terjaga? Apakah masih tetap terjaga dengan baik? Dari lingkungan kalian untuk belajar, bermain, apakah ketika teman kalian jatuh itu kalian menolong atau memvideo terlebih dahulu? Video. Video ya? Kenapa? Viral. Kenapa di video? Ya, Rasanya viral. Biar FYP. oh biar FYP. Berarti teman kita sengsara itu kita tidak menolong atau oh berarti baru ditolong. Setelah di video dijadikan konten baru kita menolong. Apakah itu mengajarkan nilai kemanusiaan menjadi pusat segalanya? Bisa Tidak. jadi. Tidak, apa bisa jadi? Ada satu atau dua orang itu ketika ada seorang jatuh itu di video terlebih dahulu ataupun langsung ditolong. Ada yang teman kita tadi pas istirahat saya melihat anak jatuh di tangga itu yang dua temannya memvideo, satunya menolong dan tiganya itu malah membiarkan. Tetapi saya selalu dengan anak yang agak jauh, dia cepat-cepat untuk menolong temannya. Jadi untuk nilai kemanusiaan yang baik itu dari anak yang mana? Yang kedua, 2 orang, 3 orang, 1 orang yang jauh. Nilai kemanusiaan yang baik yang mana? 1 orang yang jauh. Kok sudah terima kasih. Berarti ini materinya sudah selesai ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Apa kesimpulan dari materi tersebut? Materi literasi digital. Berarti 1 kesimpulannya, penggunaan literasi digital itu dapat digunakan secara bijak dan baik. Kita bisa menggunakan yang secara positif, bukan yang secara negatif. Yang kedua, untuk keamanan data kita bisa menggunakan dengan kunci kode atau kunci sidik jari. Oh iya, untuk pelajaran kedepannya kita akan membahas apa itu yang dinamakan sudoku. Sudoku itu apa? Kode. Nanti untuk pelajaran kedepannya kita membahas penggunaan kode. Tadi ada kan yang namanya keamanan data. Nah, jam sudah menunjukkan waktu istirahat. Waktunya MBG. Oh iya itu, Bapak. Iya Bapak sebenarnya
kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati aku, ada notifikasi. Loh.